warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusniati Monina dengan NIM B1A119251. Saya dari kelas F, angkatan 2019, program studi S1 Farmasi Universitas Megareski. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi dari kimia fisika. Di antaranya adalah materi dan energi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi dari kimia fisika. Antara lain adalah materi dan energi, sistem periodik unsur, ikatan hidrogen dan logam, ikatan ion, ikatan van der Waals, dan ikatan kovalen. Nah, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu materi dan energi. Apa itu materi? Materi adalah sesuatu yang memiliki massa dan ruang. Wujud zatnya ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Nah, massa. Massa adalah banyaknya materi yang terkandung dalam zat. Massa suatu benda selalu tetap dimanapun. Nah, kemudian unsur. Unsur adalah zat yang paling sederhana yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain. Menurut aturan J.J. Berzelius, lambang unsur yang terdiri dari satu huruf memakai kapital dan lambang unsur yang terdiri dari 2 huruf itu memakai huruf besar pada huruf pertama dan huruf kecil pada huruf kedua. Nah, ini adalah contoh penulisan lambang unsur berdasarkan aturan J.J. Berzelius. Nah, selanjutnya adalah energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Contohnya seperti energi listrik menjadi energi cahaya. Hukum kekekalan energi sendiri adalah energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, kita lanjut pada pembahasan yang kedua, yaitu sistem periodik unsur. Menurut perkembangan penyusun sistem periodik unsur terbagi atas 3, yakni yang pertama, triade Dobereiner. Johann W. Dobereiner adalah orang yang pertama yang menemukan adanya hubungan antara sifat unsur dan massa atom relatif. Pada tahun 1817, dia memasukkan unsur tersebut ke dalam 3 unsur atau triad yang memiliki sifat sama. Yang kedua adalah daftar Mendeleev. Lothar Meyer dan Dmitri Ivanovich Mendeleev menemukan hubungan yang lebih terperinci antara massa atom relatif dan sifat unsur pada tahun 1969. Mendeleev berhasil menyusun satu daftar yang terdiri dari 65 unsur kimia untuk menyusun daftar-daftar unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatif, dikenal dengan nama hukum periodik. Dan yang ketiga, sistem hukum periodik. Sistem ini disusun berdasarkan hukum periodik modern yang menyatakan bahwa sifat-sifat unsur merupakan fungsi periodik dari nomor atom. Artinya, jika unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor atomnya, maka sifat-sifat tertentu akan berlangsung secara periodik. Itu sebabnya tabel unsur-unsur tersebut dinamakan tabel periodik. Nah, sifat-sifat unsur dalam sistem periodik ada beberapa, antara lain adalah jari-jari atom yang merupakan jarak dari inti atom sampai ke kulit elektron terluar. Dan yang kedua adalah energi ionisasi. Dan yang ketiga adalah afinitas elektron. Nah, dan yang terakhir ada energi ionisasi. Nah, apa itu energi ionisasi? Energi ionisasi
merupakan energi yang dibutuhkan untuk melepaskan suatu elektron terluar dalam satu periode. Nah, sekarang kita lanjut pembahasannya mengenai hidrogen dan logam. Dalam kimia, sebuah logam adalah sebuah unsur kimia yang siap membentuk ion atau kation dan memiliki ikatan logam kulit terluar. Kulit terluar unsur logam relatif kosong karena elektron valensinya berjumlah sedikit. Nah, hidrogen. Ikatan hidrogen adalah gaya tarik-menarik antar molekul yang terjadi antar atom hidrogen yang terkait dengan atom sangat elektronegatif. Ikatan hidrogen memainkan peran penting dalam biokimia dan menghasilkan banyak sifat unik air. Contohnya ikatan hidrogen, misalnya ikatan hidrogen dalam air, ikatan hidrogen dalam polimer, ikatan hidrogen dalam amonia, dan masih banyak lagi. Nah, materi selanjutnya adalah ikatan ion. Ikatan ion terjadi akibat adanya serat terima elektron, sehingga membentuk ion positif dan ion negatif yang mengkonfigurasi elektronnya sama dengan gas mulia. Ion positif dan ion negatif diikat oleh suatu gaya elektrostatik. Senyawa yang dihasilkan disebut senyawa ion. Salah satu contoh yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari adalah garam dapur. Ikatan ion terbentuk antara atom yang melepaskan elektron dengan atom yang menangkap elektron. Ikatan ion terjadi karena atom-atom mempunyai energi ionisasi rendah, akan melepaskan elektronnya dan membentuk ion positif. Ciri-ciri ikatan ion yaitu terjadi pasangan antar atom unsur non-logam dengan unsur non-logam. Nah, sekarang kita lanjut pada materi yang kelima, yaitu ikatan van der Waals. Ikatan van der Waals merupakan ikatan yang dimiliki oleh gas-gas mulia yang mengalami proses kondensasi. Gaya van der Waals adalah gaya tarik-menarik antara atom atau molekul, di mana gaya ini relatif jauh lebih lemah dibandingkan gaya yang timbul karena ikatan valensi. Gaya van der Waals Nah, sekarang kita masuk pada materi yang keenam atau materi terakhir, yaitu ikatan kovalen. Apa itu ikatan kovalen? Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi akibat pemakaian pasangan elektron secara bersama-sama oleh dua atom. Berdasarkan jenisnya, ikatan kovalen dibagi atas dua. Yang pertama berdasarkan pembentukan, dan yang kedua berdasarkan polimerisasi. Nah, ikatan kovalen yang berdasarkan pembentukan ialah yang pertama, ikatan kovalen tunggal, yang kedua, ikatan kovalen rangkap 2, dan yang ketiga, ikatan kovalen rangkap 3. Kemudian, berdasarkan polimerisasi. Yang pertama, ikatan kovalen polar adalah ikatan yang PEI-nya cenderung tertarik satu sama lain yang berkaitan. Kemudian, ikatan kovalen nonpolar yaitu ikatan kovalen yang PEI-nya tertarik sama kuat ke arah atom-atom yang berkaitan. Berdasarkan sifat fisik, senyawa kovalen terbagi atas 5, yakni yang pertama, pada suhu kamar berwujud gas, cair, dan ada yang padat. Yang kedua, senyawa kovalen padatnya lunak dan tidak rapuh. Yang ketiga, senyawa kovalen memiliki titik didih dan titik leleh yang rendah. Yang keempat, senyawa kovalen
dapat larut dalam pelarut organik, namun tidak dapat larut dalam air. Dan yang kelima, umumnya tidak menghantarkan listrik. Nah, kemudian kelarutan kovalen. Umumnya senyawa kovalen tidak larut dalam air, tetapi mudah larut dalam pelarut organik. Selanjutnya, pembentukan ikatan kovalen. Ikatan kovalen terjadi antara unsur non-logam, yakni antar unsur yang memiliki keelektronegativan relatif besar. Ikatan kovalen juga terbentuk karena proses serah terima elektron tidak mungkin terjadi. Hidrogen klorida merupakan contoh lazim pembentukan ikatan dari atom hidrogen dan atom klorin hidrogen. Selanjutnya, pembentukan ikatan kovalen. Ikatan kovalen terjadi antar unsur non-logam, yakni antar unsur yang mempunyai keelektronegatif relatif besar. Ikatan kovalen juga terbentuk karena proses serah terima elektron yang tidak mungkin terjadi. Hidrogen klorida merupakan contoh lazim pembentukan dari ikatan kovalen. Demikian penjelasan saya mengenai beberapa materi dari kimia fisika. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.